latun billah atau tidak? Apakah thariqah mu'tabaroh yang sering disebut mu'tabaroh niku sanate iku langsung datang bisa sampai kanjeng Nabi? Ini menurut jumhurul ulama ahli thariqah disebut mu'tabaroh iku sanate sambung sampai kanjeng Nabi. Nanging akan tetapi yang kubahas niki, apakah itu muttasilatun billah, bisa sambung ke Allah, mboten mandek dateng kanjeng Nabi, ngoten lah. Sebab kanjeng Nabi niku kan tasih makhluk toh Pak Bu, gitu, makhluk. Niki pertanyaan yang harus saya jawab dari berbagai WA yang sudah kami terima. Yang bertanya, apakah hal at-thariqatul mu'tabaroti, apakah thariqah mu'tabaroh iku muttasilatun, sambung billahi terhadap Allah? Kalau terhadap Rasul wis maklum. Jawabane niki wonten kaitane kalih surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi jawaban saya tidak hanya secara individu di WA, tapi secara menyeluruh. Masalahnya kuwata sing tangklet. Yaqulu khalidawu sapa Allahu Gusti Allah fi suratil Ahzab al-ayata, ning surat Al-Ahzab ayat 21. Unine ngeten ning gone surah niku. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yepti teman-teman ono teladan bagi diri seorang rasul. Pundi teladani? Teladan niku contoh, Pak. Halo Moto. Teladan niku contoh, Pak. Uswatun hasanah itu contoh langsung praktek. Kalau mau idatul hasanah itu teori yang disampaikan atau nggih termasuk malam hari ini napa sing sampai niku teori. Nek uswah niku langsung contoh. Pundi contohe? Iku liman kana yarjullah, terhadap hati seseorang yang ada keinginan untuk bertemu Allah. Ayatnya sudah ditulis, berhubung cara untuk bagaimana hati ada satu keinginan untuk bertemu Allah, niki nek ilmu nih mboten disampai niki kesulitan. Karep ketemu Allah iku piye to? Sebab Bapak Ibu, seluruh hati manusia itu dikerubungi. Apa ya dikerubungi? Dikupeng. Bahasa Indonesia dikupeng. Kenapa? Dilimputi kepentingan nafsu diri kita masing-masing.
yang kepentingan nafsu itu selain daripada keinginan pada Allah. Itu jelas. Oleh karena kita hati, setiap diri manusia itu selalu dikerumuni oleh kepentingan nafsu dalam diri kita masing-masing, maka jangan heran kebanyakan kita manusia itu nggak ada keinginan untuk bertemu Allah, kecuali hamba yang Allah kehendaki. Sinten, siapa hamba yang Allah kehendaki? Itulah orang-orang yang setelah mendengarkan isi di dalam ngaji rasa, ngaji sejati, ngaji niati, itu dia saged nerima. Setelah tauhid itu dibuka, hati saged buka, saged nampa. Lah, setelah hati iku nampa, fayat tabiuna aksana. Dalam hati ada keinginan untuk ketemu Allah, karena disitulah Allah menanamkan rasa rindu hati sampean untuk bertemu Allah. Di sini Allah akan buka seluruh aksesnya untuk kepentingan hambanya yang dikehendaki kalau wau. Akhirnya jenengan ditemukan oleh Allah terhadap hamba-hamba yang lain yang paham di situ. Akhirnya jenengan semakin paham. Iki Allah buka akses, Pak. Wis kados contoh, dulu kula mbek jenengan kan mboten enten pikiran engko kenal A, B, C lah ngoten ta. Mboten. Berhubung dalam hati sampean frekuensinya itu sama dengan kita yang hadir, ditemukan Allah. Itulah bentuk Allah membuka akses jalan untuk lebih baik jenengan dan lebih lebih mudah untuk mendekat dan bertemu Allah, sehingga jenengan dikenalkan Allah terhadap guru-guru jenengan termasuk Mbah Yai Fatoni. Akhirnya jenengan dapat siraman lah ngoten ta. Asale mboten ngoten. Nggak ada pikiran dalam hati kita nanti aku ketemu kae kenal, mboten enten. Iku akses Allah buka. Lah, teladani Rasulullah yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Niki dasar thariqah muktabaroh. Lah pertanyaannya, apakah thariqah yang sudah tergabung di dalam, mohon maaf ya, sekarang sudah lama lah, ada wadah yang disebut Jatman. Ingat nggih? Nah, apakah masuk di dalam tujuan itu ada di sini ndak? Niki jawaban kula. Kalau hati sudah ada keinginan terhadap Allah, ketemu, mendekat dan bertemu, berarti muraqabah dan musyahadah wal yaumal akhirah. Pasti sampai akan dimasukkan yang alam akhirat. Ruhaniyah sampai maksudnya akan dimasukkan Allah di alam musyahadah. Inilah yang kumaksud
alam yang sudah tidak ada apa-apa dan siapa-siapa kecuali hanyalah Allah. Wa dzakarallaha katsiran. Teladannya itu termasuk Rasulullah itu memperbanyak zikir itu. Sebab zikir itu adalah sebuah tiket, jenengan bisa untuk masuk ke alam muraqabah, alam yang merasa dekat pada Allah. Setelah itu masuk alam musyahadah, alam di mana ana hamba wa anta rabbi, itu enggak ada. Cara skemane ngeten, ngapunten Kak Kedah. Nyun sewu. Taruh aja iki ruh masuk di dalam alam muraqabah. Muraqabah. Kalau sudah ada di sini, istiqomah di sini, maka di sini nanti Allah akan tarik terhadap alam akhirat atau alam musyahadah atau alam makrifat. Wong Jawa gung liwang. Tapi syaratnya di sini roh ini harus, itu ayat limang kana yarjullaha. Nah niki harus ada keinginan. Lah hati ada keinginan seperti itu tidak semua hati, tidak semua orang. Hanya hamba yang Allah kehendaki adalah orang-orang yastami'unal qaula. Orang-orang yang sudah mendengar ajaran tauhid, ajaran tata cara hati untuk mengenal diri, dia terima, lalu fayat tabi'una aksan, mereka mengikuti petunjuk terus sampailah ke muraqabah. Allah menaruh roh di alam muraqabah itu tandanya jenengan ini sudah merasa bahwasanya selalu dilihat, dilayani dan lain sebagainya oleh Allah. Jadi sudah tidak memandang selain Allah itu sebagai isim fa'il, sebagai sang pelayan, sebagai sang sang penggerak, sebagai sang sebagai sang penguasa. Wis mboten melihat sakliyane itu ada. Istiqomah di situ terus menerus, akhirnya pada waktu yang sudah Allah janjikan akan dimasukkan ke alam akhirat atau alam makrifat. Lah, ketika saat di muraqabah sering dialog sampean, muncul dialog. Lah, dialog kali sinten? Kadang-kadang jenengan diingatkan di situ, ojo jangan ke sana. Kadang diingatkan, kamu harus begini, begitu. Itu alam muraqabah yang Allah menyuruh warid untuk mendidik atau menuntun hati jenengan untuk bisa ke alam musyahadah. Niku prosesi. Lah sekarang apa tandanya thariqah iku betul-betul mutasil? Mutasil itu sambung Pak ya. Bisa nyambung billahi kelawan Allah. Pun kita terusake. At-thariqatu utawi thariqah. Al-mutasilatu kang sambung billahi ta'ala kelawan Gusti Allah ta'ala, ciri ini satu. Apakah nanti di muktabaroh itu masuk ciri ini apa enggak? Dan
Pertama, iku atoriku utotorikun dalan yaksidu kang duweni tujuan tazkiyatan nafsi ing bebersih diri. Iki maksudnya apa? Tazkiyatan nafsi. Kita manusia hati ini, Pak, sejak akil balik sampai mengenal sejatine thariqah, sampai mengenal tentang ilmu rasa misalkan. Hati kita dipenuhi oleh al-aurath. Al-aurath niku penyakit hati. Penyakit hati yang ditimbulkan dari perkara-perkara yang dibisikkan nafsu berupa mata hayat dunia, kesenangan, kehidupan yang ada kaitannya dengan dunia. Apakah garwa, apakah anak, apakah harta benda, semua kita, Pak. Akhirnya Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Yaiku sing dimaksud ayat ini, dalam hatimu penuh dan dipenuhi oleh al-aurath, penyakit-penyakit itu. Akhirnya jangan heran kalau kita ada hasud, ada riya, ada takabur. Intinya keakuan diri kita selalu di atas. Kok gak aku ngono? Lah ngene. Aku nih makhluk iku dominasi, merajai di dalam hati jenengan. Ya iku nafsu maksudnya. Lah, thariqah tondone yang muktabaroh adalah ada satu tujuan thariqah ini untuk tazkiyatan nafsi, bebersih diri, dibersihkan. Lah terus bagaimana caranya bebersih diri? Apa cukup wirid? Apakah cukup khususiyah secara lahir yang kita baca itu? Kadang khususiyah kita sendiri, nafsi-nafsi, ada yang rombongan dibimbing atau dituntun mursyid-mursyid kita. Loh, itu enggak cukup, Pak. Yang disebut tazkiyatun nafsi, bebersih diri itu harus dipahamke terlebih dulu sebelum ilmunya, teorinya, sebelum kita melakukan tazkiyah. Tazkiyah itu bebersih diri. Artinya sebelum kita melakukan khususiyah solo, kita itu harus dipahamkan dulu tentang bagaimana cara suluk yang betul-betul ada tujuan untuk tazkiyatun nafsi. Otomatis ini harus dibukakan terkait fungsi nafi itsbat di dalam dzikir jahri lan sirri. Harus dipahamkan dulu. Sebab kalau kita hanya melakukan wirid saja, tidak paham hati mendudukkan nafi isbat di dalam khususiyah, nggih ngapunten Pak ingkang kathah, nggih mboten mengena, tidak akan menjurus terhadap tazkiyatun nafsi, nggak akan. Akhirnya kita ngedek-ngedekno terus khususiyah sebatas wacanan.
niki mboten saged. Tidak akan pernah bisa untuk tazkiyatun nafsi, enggak percaya. Sampeyan rasakno dhewe. Ketika saat itu kita lakukan, sementara nafi isbat di dalam dzikir itu tidak dirasa, tidak dipraktekkan, nggih asale muring-muringan ya sik panggah muringan. Asale serakah ya tetep serakah. Niki bahaya. Nek dijarke diteruske bahaya. Nopo nafi isbati niku waktu jenengan iki khususia ngeten Pak. Nanti ada makalah di dalam hikam niku terkait barang siapa yang ingin lekas suluknya itu wusul ketemu aku, tak tarik, Allah menarik, tak jadabno apabila si salik, jenengan kalih kula niki, salik itu nama seseorang yang lagi suluk berangkat nuju ketemu Allah karena didasari keinginan ketemu Allah. Si salik apabila melepaskan apa urusannya di dalam suluknya terhadapku, lekas tak tarik. Artinya apa Pak? Jenengan harus lepaskan rasa iman bisanya suluk iku jenengan lepaso jenengan kali kula yang merasa saged, merasa bisa khususia sampai lepas. Ini kinafi caranya ya napa? Eten. Ini kan gak keluar dari fungsi dzikir sirul asrar toh. Ya niki sing tak maksud sejatine dzikir iku ikutkan ketika jenengan dzikir jari siri ngoten niku mengke. Jadi sebelum jenengan iki berwasilah dan lain sebagainya di dalam kita bertoriko khususiyah itu kan dianjurkan hadiah Fatihah ini dan lain sebagainya lah. Udah. Tanamkan dulu di dalam hati itu terkait wukuf kolbi. Wukuf iku mandek, kolbi iku ati. Artine ati ki mandeka sangka dari rasa rumangsa keakuan kita. Uniki yang dimaksud apa namanya? Menyandarkan kepada Allah. Urusannya udah diserahki Allah. Lho ngaten niki sing dimaksud. Kalau jenengan purun seperti itu, maka dengan sendirinya dalam hati sampean iku nanti Allah tanamkan yang namanya rumangsa apa? Hati sampean sudah merasa kehadiran Allah ada. Bukti ini pundi? Kalau dalam hati sampean iku merasa kehadiran Allah dalam diri jenengan. Jenengan saged lenggah sinten sing nglenggahno? Saged maos aurat-aurat itu sinten? Loh, disitulah sebagai bukti kehadiran Allah. Loh, pasti itu Allah tanamkan rasa iku di dalam hati sampean seperti. Loh ini lho Pak sing kula maksud. Inilah yang disebut muraqabah. Kanjeng Nabi dawuh tentang masalah muraqabah itu adalah ihsan. Sekaligus kemakrifat. Kalau kau belum makrifat, belum bisa makrifat, niku jenengan sing sampean raosake ku muraqabah. Jikalau kau tidak bisa melihat wujud Allah, maka kau akan merasa selalu dilihat oleh Allah. Artinya apa niku? Hadis sahih iku. Sampean merasa kehadiran Allah. Sampean sudah tidak mengakui apa yang muncul dan timbul dalam diri jenengan iku dari jenengan, tapi dari
Allah. Rasa yang mancep ningku niku mesti Allah taruh di dalam hati jenengan. Ikulah muraqabah. Lah, apakah kita ketika saat suluk berthariqah mutabarah sudah ngalami seperti ini belum? Sebab tadi saya katakan yaksidu tazkiyatan nafsi. Ciri kalau thariqah iku muktabarah kepada Allah yang ini langsung Rasulullah sendiri, itu harus ada tujuan. Pertama, membersihkan dari perkara-perkara selain Allah, sehingga menjadi iman yang sudah menancap di dalam hati. Akhirnya nanti yang kalau rasa itu sudah muncul dalam hati jenengan, jenengan tidak mengakui yang membersihkan jenengan. Akhirnya yang namanya tazkiyatan nafsi, bebersih diri, itu yang membersihkan adalah Allah sendiri. Ngoten nantinya. Loh, inilah cara yang paling jitu lekas jenengan wusul. Mboten ngenteni jam-jaman nek pun wonten mriku. Waziyadatu mahabbatillah. Otomatis rasa cinta sampai datang Allah kalau sudah dimuraqabah akan bertambah cinta sampai terhadap Allah. Terhadap Allah loh niki, bukan terhadap selain Allah. Karena tujuannya adalah jenengan iki untuk menuju dan bertemu Allah, tidak menuju dan bertemu selain Allah. Hati ziyadatun mahabbatillah, bertambah Pak cintane hati sampai datang Allah. Barang siapa yang cintanya hati terhadap Allah bertambah, itu tetanda bahwasanya cintane hati sampai terhadap al-aurah tadi lho nggih, penyakit-penyakit wau lho semakin jauh. Didono ati sampean tresnoni dengan perkara selain Gusti Allah. Karena rumusnya ngeten. Kalau saya terus menerus berjalan ke arah barat tujuan ke Semarang, ke Padepokan Notoroso, maka semakin lama arah Mojokerto ku tinggalkan, Mbak. Niki rumus lho nggih. Sapa sing atine nglaksanakake kekarepane nanggone Gusti Allah terus jalan, moko mesti Allah ngedono ati sampean sangka dene pengaruh-pengaruh dunya yang disebut ta'thirud dunya. Niki mesti. Niki rumus sudah wis tidak bisa dibantah, mboten saged. Padha mek ngene lah. Nek cara aku iki semakin dekat mencintai seseorang, si A katakanlah, mongko cintaku selain A iku semakin jauh. Niki pun rumus. Wis. Wahadha lan utawi keinginan hati yang terus melakukan ingin ketemu Gusti Allah, akhirnya terjadilah Allah membersihkan hati sampai dari penyakit hati, penghalang hati. Iku yusama diarani opo hadza, diarani opo makoman marquban. Berarti jenengan sudah dimasukkan Allah makom muraqabah, makom sing dekat nang Allah. Niki makom sudah meninggalkan mukhadharah, kasunyatan. Makom sudah meninggalkan mukasyafah, karena sudah dekat Allah sudah. Tapi isi dua loh Pak nggih, isi dua. Lah inilah walaupun masih ada dua, Allah itu nanti akan mengelih jenengan
memindahkan makom muraqabah jenengan ini menuju makom musyahadah. Iki hak Gusti Allah. Iku sing disebut ditarik, Pak. Jadi jenengan ditarik Allah di makom makrifat. Inilah yang kusebut jadab. Ati sampean gendeng nang Gusti Allah tok. Akal jenengan melok gendeng tergantung Allah menaruh di mana. Kalau Allah menaruh di khos, nggih nyun sewu, jenengan muda, mumet kampung lho gak ana rasa isin. Karena sampean gak ngerti. Akal, hati sudah Allah lepas. Perkara-perkara selain Allah, yang wujud cuman Allah. Ini kados tiang tilem nih kalau Pak. Lah mboten ngerti napa-napa to. Wis ngoten niku. Majedub iku orangnya, jadab kelakuane. Iku kalau Allah taruh di dalam khos. Kalau jenengan ditaruh di khawasul khos, musyahadah khawasul khawas, beda Pak. Akal jenengan saged komunikasi, jasad iki kali anak, kali garwa, kali sinten mawon. Tapi ruh sampean, hati sampean wis mboten saged komunikasi terhadap selain Allah karena enggak ada. Bagaimana kita akan bisa komunikasi sesuatu yang tidak ada? Ya mboten saged lah. Berarti yang ada cuman Allah, komunikasinya hanya pada Allah. Gini kita sing jauh beruber si salik mulai ujung timur jagat sampai ujung barat jagat disebut salik sing dikejar hanyalah itu. Para nabi, para rasul, para waline Allah dalam wadah kekasih Allah ya sampai di situ sudah. Cuman semuanya ada prosesnya Bapak. Itu tadi muraqabah, musyahadah. Syaratnya Allah akan menaruh di muraqabah manakala ada keinginan hati kita untuk ketemu Allah. Makanya kalau melihat arah sini berarti penting kita itu menjabarkan tentang tauhid. Penting. Sebab dengan begitu kita akan nyadari. Lawang disampai noai sing nyadari gugur didik kok. Sedikit banget. Sedikit banget. Apalagi tidak disampaikan. Tapi tetap hukum tetap disampaikan. Hukum tetap disampaikan. Urusan bisa nerima atau ndak ukurannya hidayah. Mau terima apa ndak hidayah sangka Allah itu. Ada di situ. Pun. Maksud muraqabah makom fal qalbu ya yas'uru tondone ati iku duweni rasa. Makanya sudah bener jenengan dilebokno wadah kali Mbah Yai nata rasa iki. Supaya bener thariqah sampean datang Allah. Memang kalau tidak ditata rasa di dalam diri jenengan, wirid-wirid sampean thariqah sampean mboten saged, Pak. Enggak bisa. Untuk menciptakan masuk di muraqabah enggak bisa, Pak. Apalagi ke musyahadah. Mungkin kalau muraqabah sih lumayan. Tapi ke musyahadah jangan harap. Makanya ayo tanya kepada diri kita. Kita sudah berthariqah berapa puluh tahun? Sudahkah ada tanda-tanda kemusyahadah? Nanti saya kasih tahu tanda-tanda kalau sudah musyahadah bagaimana. Padahal ini sering kalau sampai akeh. Bon. Daiman rasa iku kale langgeng ning ati. Iman yang hanya pada
Allah dalam setiap aspek ikut terus menerus. Bi anna kulla sayin gambarane kelawan sak temene saben-saben suci iku minallah. Kabeh iku parane sangka Allah. Dadi rasa sing muncul ning ati sampean iku sudah tidak ada datangnya dari selain Allah. Maksudnya selain Allah hidup itu Pak ya. Misalnya contoh, sampai dikabluk pitik jago atau pitik babon sebabnya ngicaki anake. Lah wonten sing ngoten niku. Rasa sing muncul teng mriku senes pitike sing ngabluk. Sampeyan sampak beset. Rasa sing muncul iku mboten terhadap makhluk, tapi terhadap urip ning gunung. Perkara enak sih Pak, gampang lah ngono. Kalau perkara gak enak dikabluk pitik niki lho. Napa dikabluk niku Pak? Diteladung ayam no, sampai kita luka. Kan sakit Pak. Ini kalau tidak betul-betul yas'uru daiman langgengi rasa ning ati sampean, sok kecolongan kita. Duamput nunggu akhirnya lah ngoten nggih. Isok-isok pitik wae disaduk atau kita ambilkan batu dihatem lah ngoten nggih ya. Engko sih niku durung sadar. Makanya perlune nata rasa iki cek gampang muncul amaro. Cek gampang ati sampean muncul rasa makhluk iku sing ngabluk sing neladung, tapi ning ati sampean biar muncul rasa iya Gusti Allah ngabluk aku. Dalem neladung. Oh ngoten. Lah mboten gampang to ngoten iki. Kabeh iku rasa sing muncul minallahi saking Gusti Allah la minal makhluki. Ora sangka makhluk. Lho kok iso? Bagi hati yang sudah istiqomah rasa iku rasa sejati, makhluk niki pun fana, Pak. Hilang. Dalam pandangan hati sampean lho nggih. Nek pandangan hati wong liya sik wonten. Masih ada. Sehingga antara persepsi iman sampean kali orang lain yang belum sama dengan jenengan mesti tarung. Jenengan sapa sing ngabluk? Allah. Lah wong liya pitik, lah ngono ayam, lah ngono ta? Lu beda to? Allah. Nah, lah terus ben gak gegeran. Ya wis. Lesane pitik tapi jerone Allah. Lah ngoten. Anak sampean langsung sapa sing ngabluk? Allah. Ya gak salah. Mboten salah. Dan inilah kebenaran apa yang ada di dalam hati ditampakkan di lahiriah supaya melek mripate menungso-menungso sing wuta. Tapi apa yang terjadi? Nggih ngoten niku Kanjeng Syekh sampak dipenggal. Sayyidina Ali nggih ngoten dimungsuhi sampak dipenggal. Kari klason nih ambek Mbah Yai. Wis ngenteni ae terjadi apa ora ngono. Wis pasrah. Pundi dasare ning Quran tentang kabeh iku tidak dari makhluk tapi dari Allah. Surat As-Saffat ayat 96. Niki Allah dawuh. Tapi sebelum saya masuk ke ayat itu perlu kami sampaikan. Hati Anda akan pasti mengatakan itu Allah datangnya, bukan datangnya dari ayam. Manakala wujud ayam makhluk itu sudah kefanaan dalam hati Anda. Wujud makhluk dalam hati kita akan difanakan, akan dibersihkan oleh Allah manakala
Manakala kita akan melakukan bentuk proses makom muraqabah tadi. Muraqabah akan diberikan terhadap jenengan manakala jenengan ini mau menerima hati ini dengan ajaran ilmu sejati atau ilmu sejatinya ilmu, itulah ilmu tauhid. Titik wis, ilmu kaweruh. Pun gini ki prosesnya. Baru sing nyoto sing wujud itu bukan makhluk tapi Allah. Sehingga fal qalbu yas'uru daiman bi anna kulla syai'in minallahi la minal makhluk. Sehingga rasa iman yang ada di dalam hati jenengan iku yang muncul iku dari Allah sumberi, tidak dari makhluk. Wis ayat iku lho waos. Wallahu tawi Gusti Allah iku khalaqakum, jelas sing dadekno sira kabeh iku Gusti Allah. Asale ora ana, dionokno sing ana, kaya-kaya ana. Wis ikilah status kita makhluk. Makhluk siapapun. Tapi terus ke ayate. Wa malan ing apa wae ya. Wis tanpa kecuali. Ning ayat iki cara secara kalam boten dijelas, tidak dibayankan isine ma. Tapi sampean kudu mlebu nang ngene tafsir. Mengki baru ketemu apa isi di dalam ma itu. Bayannya itu apa? Menjelaskan tentang apa ma itu. Ma ing apa ing opo? Tak maluna kang doa gawe sapa sira kabeh. Sira kabeh sapa? Makhluk niku. Artinya apa? Ma iki tanpa kecuali apapun yang muncul dan timbul dari semua makhluk iku sumber saka Gusti Allah. Cekak yaos. Cekak yaos bahasa Indonesia napa, Pak? Ringkas keterangan. Apa gerak yang ada pada diri seluruh makhluk itu geraim Allah, bukan geraim makhluk. Untuk sampai di situ muraqabahnya adalah makhluk gerak sebab digerakno Gusti Allah. Itu muraqabahnya. Kalau makrifatnya sudah tidak geraim makhluk tapi geraim Allah, makhluknya fana. Niki as-sofat, Pak. Jelasnya seperti itu. Apa hadisnya wonten sahih. La haula wala quwata illa billah kuwi. Ngene sik dereng mudeng, aku gak ngerti. Kalau sudah dijelaskan kanthi jelas hujjah dalile Quran hadisnya sudah ada, kok sik tetep tidak percaya. Tak coplok iku blok gue wes. Tinggal rokokan. Sebab tanpa jenengan ketahui aku niku mayoritas ngilokno ajaran taek. Wis intine ngoten. Kan membuktikan kalau tidak percaya. Nah iya teman-teman. Ada yang mengatakan roti rasa tai. Wis kula nggih mung meneng mawon ya ora tak bales.
Paling kula bales kok nggih sabar. Sabaro. Kula mek ngoten ta. Nemen-nemen kula blokir. Ngapunten Kang Kathah. Bener nek cara Quran. Apabila Allah menghendaki seluruh umat dijadikan satu frekuensi atas kuasanya Allah, bisa. Tapi mengapa tidak? Ummatan wahidah disebut itu. Umat yang mengesahkan pada Allah semuanya. Kok gak ndak apa? Napa? Neraka ni sapa sing ngleboni, Pak? Lah tuwas nggarap neraka Gusti Allah. Lah ngoten to? Ngoten to. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tapi apapun yang terjadi sudah menjadi prinsip. Walaupun mayoritas itu sedikit yang mau terima, tidak akan pernah aku berhenti kecuali aku sudah dipensiunkan Allah dalam bentuk kematian. Pun aku yakin nanti generasi mungkin jenengan yang Allah pilih untuk mengibarkan ini. Kalau yakin kata dawe wong Jawa biyen, mati satu tumbuh 1000. Ini karena apa? Karena disosialisasikan terkait masalah tauhid niki. Pun niku Qur'ane wis cetha, sudah jelas terkait muraqabah musyahadah. Yang kedua, ciri thariqah itu disebut muktabaroh terhadap Allah adalah ikhfadu, ikhdarun, iku ikhdaru miftahi maqami ma'rifatillah. Mesti wong iku ngerti kunci ning makom makrifat. Napa kuncine makom makrifat? Nek kejawen namine kuncine urip. Eling nggih? Sing tahu ngaji kejawen niku lho. Kuncine urip, kuncine makom makrifat itu mana? Wahwa utawi miftah iku dzikru sirri hatta sirul asrar. Itulah dzikir sirul asrar. Mohon maaf keliru. Wahwa iku dzikru sirul asrar hatta fana'u dzikri. Itulah dzikir sirul asrar sampai ke fana'u dzikri. Iki maksudnya bicara tauhid, itulah tauhid la ilaha illa anta. Anta itu berarti muraqabah, Pak. Ayo guys, ini di check out sekarang juga mobil Toyota Gias spesial hari ini cuma Rp6.000. Langsung cek bang sobat-sobi, kapan lagi harganya cuma Rp6.000. Buruan di check out. Kan wonten sekawan la ilaha illallah nama si kenal namanya tok jauh. Terus la ilaha illahua dia iki berarti sifat-sifat wis paham. Iki ya mesti jauh. Anta engkau berarti dekat. Dekat. Iku kuncine makrifat di situ, muraqabah ke musyahadah. Anta kemana? Ke ana. La ilaha illa anta. Lalu tembus ke la ilaha illa ana. Pun telas pun habis. Tauhid niki sudah habis. Berarti jenengan waktu Solo harus memunculkan rasa tadi. Yang rasa itu minallah. Nah ini nanti Allah, proses ini Allah beri nama tazkiyatun nafsi, yaitu pembersihan. Allah membersihkan apa penghalang penyakit hati. Kalau sudah selesai miturut Allah bersih, maka
diizinkan untuk ketemu Allah. Niki musyahadah berarti ana. La ilaha illa ana. Ada di sini. Wan nihayatu lan utawi pungkasane. Wan nihayatul liqai lan pungkasane jenengan iki apa? Ketemu ilallahi maring Allah. Berarti pungkasane perjalanan adalah ketemu Allah. Kula nggih mimpi ketemu Nabi Khidir, belum. Kula nggih ketemu Nabi Muhammad, mboten mimpi waktu Solo, belum. Kula ketemu malaikat Israel, kula kurang kinten-kinten ngapunten berapa puluh tahun lagi mati, tanggale iki ngene, jam iki diwane roh, belum. Dereng. Kula niku nggih waktu Solo khususia dilebokno Gusti Allah ning swarga ketemu sinten mawon teng mriku, belum. Lho kok iso belum piye? Iku makhluk semuanya. Sebab nihayah tujuan akhir dari seorang salik adalah liqaillah, ketemu Gusti. Terus tandane ya napa? Pun niki sampean rasakno ning ati sampean. Sudahkah pernah ngalami hal seperti ini? Pertama, entah iki mau keadaan sampean berdiri, duduk, atau berbaring. Keadaan kerja atau keadaan sampean apapun. Apakah pernah di dalam hati sampean iku muncul la yarawna li anfusihim sayan? Apa? Rasa sing muncul ning ati sampean iku duduk makhluk, tapi urip sing disebut ana. Kalau ada berapa detik, kalau hitungan menit berapa menit, kalau hitungan jam berapa jam dan seterusnya. Tandone pertama seperti itu. Kedua, jenengan ini detik-detik yang disebut liqa ketemu Allah musyahadah itu. Ati sampean iku wis lali sembarang kalir. Kadang-kadang gampang lali, lho ngoten ya. Gampang lalian urusan apa-apa ngoten lho. Iku memang posisi Anda di situ. Ada yang tanya kula lho, wayah sering ngelampahake dzikir sirul asr sampai fana niku kok gampang lali ambek urusan-urusan liyan sih. Ya wis bener niku memange. Iku tondo salah satu tanda kalau jenengan iki ditarik Allah ning singgasane Allah. Jangankan orang lain, diri saya sendiri aku tidak tahu. Ya pun benar. Yes, lagi. Apakah pernah yusahidu annal fa'ilahu wallahu ta'ala? Yang terjadi dalam diri jenengan itu ketika saat berdiri ataukah duduk ataukah berbaring, dalam hati sampean niku muncul rasa aku Allah. Pernah enggak? Walaupun hitungan detik. Kalau iya, berarti jenengan sudah ditarik Allah di maqam musyahadah. Terus tondo sing paling mendasar Allah rangkum di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina
amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Jenengan sagete ketemu Allah sehingga ati sampai niku ayem adem. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ini kalimat penegasan kalau ini enggak penting. Yang paling penting itu kalimat sebelumnya bidzikrillah niki. Nek ala bidzikrillah tatmainnul qulub itu sebagai faedah li taukid, menguatkan iya kedamaian sebenar-benari kedamaian hati iku saat ketemu Gusti Allah. Iso ketemu Allah bidzikrillah karena sebab berzikir. Makanya teladani Kanjeng Nabi dicantumkan wa dzakarallaha katsiran. Ya sing ngekeh-ngekehne oleh eling. Rasa mau lho Pak. Muraqabah niku lho sampean urupno terus, diurupno, dinyalakan terus. Dalam keadaan apapun. Ati iku mesti tentrem. Ayem. Senajan jenengan keterak ekonomi kurang pas. Ati sampean gak gampang oleng. Kalau detik-detik sampean ada di musyahadah, mesti gak oleng Pak. Ngarana oleng mek mudhun teko kono. Bingung maneh. Lho aku iki butuh utangku akeh. Berarti mudhun. Paham ya? Karena masih melihat kebutuhan kemakhlukan kita sebagai sifat basariah. Nek ditarik wis nggak ada sampean iki mau akan merasa khawatir, merasa wedi, merasa was-was. Sudah enggak. Sing wonten iku tatmainnul qulub, antenge ati. Sing terakhir tondo-tondo salah satu di antaranya adalah gak gampangi, tidak mudahnya hati jenengan iku kegoda mbek nafsu. Artine keakuan diri gak gampang muncul sebagai makhluk. Ikulah yang disebut takdzirul dunia. Gak mudah kena pengaruh gebiarin tuh dunia. Contoh tonggo kita bisa beli mobil. Ati sampean gak ono. Sing iri, hasud, mboten wonten. Mboten enten. Gak gampang. Gak gampang muncul hati sampean niku muncul sifat-sifat itu mboten gampang. Ini kalau memang betul-betul jenengan iku ditarik Allah teng mriku. Tapi nek hati ini belum di situ Bapak Ibu, mohon maaf. Mesti diurai. Enak be ya roda papat iku ya. Tumpakane enak be kepingin aku. Nek gak iso ya tak colongi. Wis macam-macam pikiran nafsu iku sono kono. Allah. Nek iki sampean tutno karepe nafsu nok kene nek keturutan tenan iso tuku entah bisa beli entah itu sumber keuangannya dari dapat arisan togel ini lho Pak. Entah dari warisan orang tua atau jualan tanah. Aku yakin ati sampean bakal tambah meleki. Dijemput arek cilik, ojo beset. Dicilih tanggane kanggo iring-iring. Wah, ono alasan gitu. Lah, biar gak seperti itu. Itu tadi. Ayo, masuklah dalam golongan yang Allah nominasikan. Golongan yang Allah pilih. Prosesi itu tadi ilmu, terus jenengan masuk amal muraqabah, langsung baru ke musyahadah. Loh, niki mboten anu Pak, mboten hanya ngomong tok. Allah janji ning surah Al-Ankabut ayat 5. Janjine Allah ya napa? Sing sapa wonge tatkala duwe keinginan
atine ketemu nang aku, kata Allah. Aku janji, Allah sing janji bakal menentukan waktu yang sudah aku tentukan. Pertemuan itu pasti Lagi ngapain sih? Lagi main PS. Ya, lagi nyari pinjaman lah. Aku lagi stres nih, butuh uang. Lagian kamu tuh hari gini masih minjem sama teman. Coba deh Samir. Apaan tuh? Sini. Ini aplikasi Samir. Wah, dahsyat banget. Apaan nih? Jadi Samir itu adalah pinjaman daring yang mana bisa kasih kamu dana pinjaman sampai limit 30 juta. Terus kamu tuh bisa nyicil sampai 180 hari. Bunganya rendah banget, cuman mulai dari 0,2%. Oh my god. Tertarik gak? Nah, Mau. tertarik juga? Bisa langsung download di link di bawah ini loh Samirnya. pasti terjadi. Ya udah. Nek wis Gusti Allah janji seperti ini, mengapa kita harus mamang? Wis kembali kepada inti materi kita. Apakah di antara yang kita dengarkan thariqah muktabaroh itu yang tergabung di dalam jatman itu, apakah masuk di dalam ciri-ciri apa yang kusebutkan tadi? Pertama adalah keinginan, ada maksud untuk nyun sewu bebersih diri. Selanjutnya di situ akan muncul satu keinginan untuk bertemu Allah, bukan bertemu selain Allah. Apakah justru thariqah itu kita gunakan untuk mencari selain Allah? Ayo tak manfaatno kanggo narik pengikut, kehormatan, tekone kehormatan, tekone karomah. Kalau seperti ini, jelas saya katakan belum muktabaroh kepada Allah. Sekalipun ini muktabaroh, sanadnya itu sambung terhadap Kanjeng Nabi. Secara tertulis loh ya. Secara tertulis. Yang kami bahas itu tidak secara tertulis sanad itu tadi. Apa? Apakah ini muttasilan billah atau enggak? Bisa nyambung hati sampai langsung nang Allah apa enggak? Ini kalau saya mengatakan mutabaroh, mohon maaf loh ya. Secara hakikat itu di situ. Sebab thariqah Allah hadapkan itu asli nih gue. Untuk fasilitas jenengan iku ben dekat nang Allah. Nek wis dekat ben ketemu. Mboten dibuat ajang untuk geden-gedenan pengaruh. Enggak. Bahkan yang lebih parah, Pak. Insyaallah. Diki ajang politik. Jikalau ada lo ya. Mangane lereno nek. Niatane kaya ngono wis lereno. Sebab asline kabeh kuwi thariqah disebut muktabaroh tidak hanya secara tertulis. Sanadnya itu sampai Rasul enggak. Harus ada sanad yang tidak tertulis billah. Jadi iso sambung muttasilan billah. Bisa sampai pada Allah kewusulan. Makanya saya pertanyakan jenengan, apakah sudah wusul pada Allah ketika jenengan suluk di dalam thariqah Anda masing-masing? Itu yang bisa jawab jenengan. Tapi rumus sudah mengatakan, kalau betul-betul ada maksud tujuan
mendekat kepada Allah, sebelumnya itu ada prosesi tazkiyatun nafsi, pembersihan dari sifat-sifat atau kotoran hati. Niki rumus, maka pasti akan bisa wusul. Setelah kami teliti, mohon maaf loh ya, 24 tahun Pak saya meneliti itu. Tentang masalah praktek di lapangan. Masih banyak belok arah. Tujuan sampean kali kula ketika si Salik Solo itu kebanyakan itu belok arah. Tidak billah, tapi ke makhluk. Ke makhluk, baik makhluk secara materi, kasunyatan, ataupun di non materi sing non kasunyatan. Niki kebanyakan loh nggih, tapi bukan berarti semuanya, jangan ditabur ya. Kebanyakan seperti itu. Ya itulah alasan mengapa kita berpuluh-puluh tahun bertorikoh ketika suluk nggak nyampe-nyampe di situ. Sehingga apa? Kita pasti akan mengatakan, prinsip kita akan mengatakan kalau seperti itu terus ya. Kalau jelek datangnya dari nafsik dirimu sendiri, kalau baik datangnya dari Allah. Ada penguasa ganda. Lah terus bagaimana As-Saffat ayat 36 tadi yang mengatakan wa ma ta'malun kabeh iku sumber sangka Allah. Waqala aidan bisari wal khairi iku sangka Allah. Sangka aku iku langsung linablukum bisari wal khairi. Aku nguji langsung ki aku Allah lho sing ngomong, sing dawuh. Bisari wal khairi, perkara apik lan elek iki bentuk uji aku nang awakmu. Berarti sing nguasai obah-obahnya perkara apik lan perkara Allah iku mung Gusti Allah. Lah iso ati sampai nek wonten mriku kalau sudah jenengan iki wusul. Sebab sakliyane Allah sudah enggak ada kalau sudah di situ. Lah proses-proses tazkiyatun nafsi enggak ada. Di dalam tujuan kita untuk mendekat dan bertemu Allah, maka menurut kami walaupun sanad secara tertulis itu ada, tapi menurut sanad secara tak tertulis billah ke Allah, menurut kami itu tidak muktabarah pun. Jawaban saya seperti ini. Lah, sanad yang tak tertulis muttasilan billah itu mboten fanatik dengan satu tariqah. Mboten. Disebut muktabarah, contoh jenengan sholat ikut thariqah kok iso sambung nang Allah, ya iku muktabarah. Jenengan dahar makan kok waktu makan, waktu jenengan apapun aktivitas kerja, kok hati sampai sakit ini wajah wajia, artinya bertemu Allah, ya iku muktabarah. Paham nggih? Wis niki jawaban saya ketika saat berbagai netizen yang bertanya terkait masalah muktabarah itu yang bagaimana. Lah, akhirnya saya kasih judul ngaji di sini, hal tariqatul muktabarati muttasilatun billah. Apakah tariqah muktabarah secara sanad sambung Rasulullah itu mohon maaf disebut bisa sambung pada Allah?
Jawaban saya, ya, manakala ada kriteria yang tadi kami jelaskan. Intinya tidak akan pernah menolak kunci daripada makom musyahadah itu harus dibawa. Wahwa yang disebut miftahul musyahadah itu apa? Dikatakan bahwa dzikrus siril asrar hatta fana'u dzikri. Iku kan arane. Artine isine tentang tauhid la ilaha illa anta dan ana itu disampaikan di tengah-tengah kita sebagai salik sehingga paham. Ketika suluk, ketika khususiyah, akhirnya melakukan nafi isbat tadi. Baru saged muktabaroh datang Gusti Allah. Kalau muktabaroh terhadap Rasul, sanate jelas, oke. Tapi muktabaroh kepada Allah ndak. Kalau Rasulullah sendiri, ya oke lah Pak. Wis gak ragu meneh. Cuman kita sebagai umat muktabaroh sampai terhadap Allah apa cukup mandek di Rasul? Wonten sing keinginan ada mempunyai kepentingan kepentingan. Wonten sing mempunyai keyakinan ngene. Engko gecokan sarunge Kanjeng Rasul katut dhewe. Iku lho unen-unen teko ndi? Coba kalau kita buka surat Al-Qasas ayat 54 atau kita buka surat Az-Zumar ayat 44, bagaimana Rasulullah mengatakan? Wis Az-Zumar ngomong ngeten. Kul Muhammad omongo. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad disuruh dawuh terhadap kita sebagai umat. Tentang nopo Gusti? Tentang syafaat. Kul lillahi syafaatun jami'an. Kul Muhammad dawuh no ikimat sing terpenting. Sendika dawuh. Akhirnya Rasulullah dawuh, lillah iku tetep kedue Allah. Apa? Syafaatun. Syafaat itu pertolongan. Batuk dan pilek mengganggu keluarga. Fix Formula 44. Legakan batuk tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek dan bersin. Untuk rasa hangat di tenggorokan. Fix Formula 44. Ayo guys, ini di check out sekarang juga mobil Toyota Gias spesial hari ini cuma Rp6.000. Langsung cebang Sobat Sofi. Kapan lagi harganya cuma Rp6.000. Buruan di check out. Kayak banyu nih, kalau ngelak ben ilang lek ngelake, tuh ya kalau unjuk. Sampe ngerasa nomawat. Koyoke sepertinya air degan itu bisa menghilangkan rasa haus. Koyoke. Berhubung di sini ada Allah, syafaatnya muncul. Pertolongan berupa menghilangkan rasa haus. Oleh karena banyak manusia yang dihadapkan itu yang didepankan akal, kok gak ngombe yo gak hilang ngelake. Hausnya gak hilang. Akhirnya tuduhannya pada air. Makhluk. Kulillahi syafa'ah. Asy-syafa'ah apa ana alih apa mboten niku? Tolong dilihat.
Wonten. Aman buka langsung di paketan ngono. Az-Zumar ayat 44 kalau nggak salah. Ngeten. Saingat kula niku wonten. Kula niki ngetes jenengan teliti apa ora ngono lho. Wonten nah. Lah iya menang ae. Tolonglah diilingno. Lillahi ku tetep kedue Allah. Hei kaumku, hei umatku. Sa'apa asyafaatu utawi syafaat pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Semua pertolongan itu datanya dari Allah, bukan dari saya. Lho ngoten lho. Niku Rasulullah dawuh. Diperintahkan Allah dawuh seperti ini. Tapi mengapa banyak di antara kita itu berkeyakinan syafaat itu milik Rasul? Lah niki. Sebetulnya jawabannya sederhana. Karena kita belum ngaji rasa, Pak. Karena kita tidak mengetahui, tidak mengenal, tidak mau ngaji tentang tauhid. Ini persoalannya. Akhirnya ya akal mawon sing didukno. Hati kita kesampingkan. Lah, inilah jawaban bahwasanya malakum dzarra wala naf'an. Selain Allah itu enggak ada gunanya. Terus mengapa jenengan suluk kok pengen ketemu saliyane Gusti Allah sing gak manfaatiku? Ini kalau kita bicara tujuan murni loh Pak ya. Thariqah Allah hadapkan itu sebetulnya untuk supaya manusia hatinya ada keinginan bertemu Allah. Lah gak dibuka masalah keilmuan nih. Ya nopo sagete mudeng. Bagaimana bisa paham? Sementara jikalau ada yang membahas itu, oh itu sesat. Belum langsung dipancal. Lah ngoten nggih. Iku gak bener itu. Rasulullah gak pernah nyampe no. Dalile ndi? Masya Allah. Engko nek tak duduno dalil gak iso mbantah awakmu. Nggih ngapunten Kang Kadah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi di sini saya tidak menjawab apakah thariqah muktabaroh itu muttasil terhadap Allah atau tidak. Kalau muttasil terhadap Kanjeng Rasul, sanadnya jelas. Tapi yang kami ragukan, sudahkah muttasil terhadap Allahnya? Sebab ingat, asli tujuan maksud thariqah dihadapkan terhadap kita sebagai hamba semata-mata untuk ketemu Gusti Allah. Kula nggih ditakok, Gus, sampean thariqah kaya apa sih? Jawab kula ngeten, kabeh aktivitas iku tak gawe thariqah. Mangan ya thariqah, ngaji ya thariqah, salat ya thariqah. Sembarang sing penting jenengan iki ngecoki sing muktabarah terhadap billah niku. Urusan secara syariat dohirnya iku muktabarah mutasil sanadnya terhadap Rasulullah, monggo sak kersa. Monggo. Tapi tak ingat non jenengan, jikalau jenengan fanatik dalam satu thariqah yang kita anggap sanadnya muktabarah sambung mutasil pada Rasulullah, terus Anda tidak mengatakan sambung pada Allah, nggih nyun sewu, estu nyun sewu. Sampai ulek-ulek cukul nggak iso usul. Wis titik. Siapapun kita, apapun status kita, gak akan pernah. Sampeyan arep gecokan sarunge Kanjeng Nabi ngono. Gecokan.
akal lah itu Pak. Sampean gawe yang kita kedepankan kan akal. Lah sing dimaksud sarung iku apa? Ajaran Pak, duduk sarung-sarung ini ki. Kan sering kita, wis gecokan sarungnya Mbah Yai ae, engko nang surga mlebu ngoten nggih. Duduk sarung nih kenten niki. Sarung niku ajaran. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Rasulullah, jikalau ngikuti ajaranku yaiku sarung. Iku sarung gecokan iku maksudnya. Iku apa ajaran Rasulullah? Itu tadi Pak. Hati sanate mutasil billahi datang Gusti Allah. Sampai pun fanatik dari bin. Iki lak makhluk sedaya. Sampai nek fanatik teng riku, sampean kok lupa mutasilatun billah nanti. Untuk mriku lho. Padahal mutasilatun billah niku nek nggon ndi wae salat nek ati sampean saged ini wajatu wajah yaiku mutabaroh. Pun gampang nggih? Nggih mohon maaf jikalau jawaban saya itu ada jenengan rasa kok ya nyelekit, nggih mohon maaf. Saya tidak mempunyai maksud sing aneh-aneh ndak, cuman mek gini tok. Kalau jenengan boleh fanatik sanat secara zahir makhluk, kemutasilannya itu monggo, tapi jangan kau lupakan kemutasilan kepada Allah. Ini lah kuncinya kemutasilan kepada Allah wonten dzikir. Wow, wonten niki. Pun Bapak Ibu, kesimpulannya adalah mana yang disebut thariqah yang bisa menghantarkan ruhaniyah jenengan saged sambung ketemu Allah, itulah yang disebut muktabaroh, muttasilatun billah. Namane terserah, jenengan sholat iku ya thariqah, jenengan membaca Fatihah ya thariqah, jenengan berzikir apapun ya thariqah, jenengan ngucap alhamdulillah ya thariqah, jenengan nyun sewu kerja iku ya thariqah. Ini akan dikatakan muktabaroh manakala hati jenengan ketemu Gusti Allah. Cara wong kerja mboten ketemu bayarane tok. Cara wong salat mboten ketemu ganjaran utawa surgane tok, ndak. Tapi ketemu Allah. Tapi sapa wong ning kono ketemu Allah mesti ketemu swargane. Wis mesti. Sing sapa wong durung ketemu Allah belum tentu bisa ketemu surgane. Jelas? Nggih, ngoten mawon kita bangsul ke sesi kedua yaitu tanya jawab. Menawi wonten sing ditangkletake monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dodi dari Ungaran. Dan jujur aja dalam hal ini saya baru mengenal ngaji ini baru 2 bulan Pak Gus. Tetapi alhamdulillah saya 2 bulan kemarin sempat ke Mojokerto. Meskipun dalam konteks ini saya tidak memenuhi syarat dalam hal ini untuk 40 hari. Pertanyaan saya, setelah saya pulang dari sana, pada saat saya melakukan sholat, itu hati saya selalu berzikir menyebut Allah, Allah, Allah. Tetapi satu sisi secara syariat kan kita wajib hukumnya membaca Al-Fatihah atau surat-surat lain. Nah dalam ini sepanjang sholat tadi, kalau saya ikutin syariat tadi, dodo itu apa? Hati saya semakin bergemuruh
menyebut asma Allah tadi. Nah, dalam hal ini saya harus bagaimana untuk hal ini? Untuk mohon sarannya, Gus. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jenengan sholat, awal ingin hati itu memang betul-betul bertemu Allah. Apapun yang Allah terjadikan di tengah-tengah sholat, jenengan iki lupa Fatihah, dikarenakan hati sampen iku sibuk ngerasake kehadiran Allah, dan atau jenengan iki diterjadikan sesuatu yang lupa akan rokaat dan lain sebagainya. Pun niku jangan menjadikan mamange ati sampean datang Allah. Memang secara syariat ya kudu sesuai dengan aturan-aturan syariat lah, ngoten nah. Tapi kebanyakan kita itu sibuk memfokuskan diri terhadap rukun-rukun sahnya sholat, bacaan-bacaan itu, terus menjadikan hati ini lalai dari Allah. Eman kalau menurut saya. Eman, tahu eman ya? Sayang. Sayang. Tapi jikalau memang betul-betul dalam sholat sampean itu dalam hati ada keinginan ingin betul-betul ketemu Allah, udah apapun yang diterjadikan Allah di situ terkait hukum syariat ini tadi, sampean rukuk keliru sujud misalnya, udah sampean ngalir mawon, sampean ngalir, sampean ngalir. Tahu mengalir? Kita akan bisa mengalir dan terima sendiko dawuh manakala semuanya itu sudah sampai sandarkan kepada Allah, pada Allah. Kalau menurut kami seperti itu, Pak. Syukur. Di situ juga miturut syariate cocok, lebih-lebih hakikatnya hati sampean terus bergemuruh. Yang namanya rasa sejati itu mau terus tumbuh dan mencorong. Syukur. Tapi kalau Allah menterjadikan sampean iki cara syariate hukum aturan syariat dalam salat itu rusak, ya udah jenengan ngalir mawon. Sing penting terutama adalah yang harus sampean petik adalah yang harus kita dapatkan adalah pertemuan itu. Urusan nggih ngapunten rong rakaat dadi 10 wis aja tiba empun sampak ndamel ngresahi ati ora usah. Misale malah petang rakaat dadi rong rakaat, rukuk keliru sujud, ngadep ngulon keliru ngadep sebab posisi rusak iku sampean gak ngerti. Sing ngerti kan wong liya. Aman mangi mami lho. Mestine rokok kok langsung sujud. Sing ngerti wong liya. Jenengan orang ngerti. Sampeyan mau kok ngadep ngetan sih? Mestine Anda sholat itu madhep ke barat kok menghadap ke timur. Sampeyan gak ngerti. Sing ngerti orang lah. Wes ojo diurus ngoten niku. Jangan menjadikan satu masalah dalam hati sampean, tapi tetap akan menjadi masalah bagi orang lah. Apalagi jenengan jadi imam. Habis jenengan iki ngimami sama-sama ngadep ke barat, sama ngadep timur sendiri, ya nek mayoret. Lah ngoten ta. Tapi sampean gak ngerti. Yang terpenting adalah di dalam sholat itu bisa bertemu Allah bagaimana. Itu aja. Sebab seluruh di dalam ayat-ayat Al-Quran 30 juz niku Pak ya. 114 surat, nggak ada satupun
Allah mengatakan dalam ayat itu, jikalau membahas sholat itu memakai kalimat fa'ala, tapi koma itu husu. Nek fa'ala ya dohir tok niki, nek koma sak lebete. Ngoten. Inilah yang jarang dipahami oleh kita sebagai umat Islam, padahal bendino nggawa Quran ya diwaca tapi ora ngerti kedudukane koma. Koma niku kan nek njero rumah sakit lah gak eling to, Pak. Koma bapakmu. Lah ngoten nggih. Lah gak eling biasa dheke ya niku ketemu Allah koma. Nggih, jadi Pak, bagaimana solusi jenengan? Pun menurut kami sing terpenting kuwati dzikir sirul asr dalam salat. Urusan nanti bacaannya bagaimana wis serahkan pada Allah. Mekaten. Lanjut. Ada yang lupa saya. Nggih. Saya merasakan di saat itu. Waduh. Sampean wani tanda tangan di